Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat, bahagia selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Munar Boy Al Sandali nampaknya akan terlibat kasus yang lebih serius terkait dengan tindak pidana terorisme. Pasalnya, seorang saksi dalam persidangannya kemarin menyebut bahwa Munar Boy ini diduga terlibat dengan aksi pengeboman di sebuah gereja di Filipina pada 2019 yang lalu. Kalau ini benar, keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh hakim kemarin, ini bisa sangat serius, hukumannya bisa bertambah lagi. Selain terhubung atau didakwa terlibat dengan jaringan terorisme ISIS ya, ini tambah lagi ini berarti bisa hukuman mati nih kalau benar. Oke, saya baca saja beritanya ya terkait hal tersebut. Saksi persidangan sebut Munarman terlibat pengeboman di gereja Filipina. Ini sidang kemarin hari Senin 17 Januari. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi sekaligus pelapor mantan sekretaris FPI Munarman sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin kemarin. Adapun identitas saksi tidak dapat ditulis karena dalam persidangan kasus terorisme identitas saksi memang harus dirahasiakan. Hal itu merujuk pada ketentuan pasal 33 dan pasal 34A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Saksi yang dihadirkan mengatakan Munarman terlibat dalam aksi teror yang menyasar gereja katedral di Jolo, Filipina pada tahun 2019 yang lalu. Pernyataan itu merujuk pada penyelidikan serangkaian aksi teror yang dilakukan oleh kelompok teroris Makassar. Awal saksi menyatakan manakala JPU bertanya terkait hal mendasarinya melaporkan Munarman atas dugaan tindak pidana terorisme. Saksi menyebut Munarman diduga terkait dengan agenda baiat dalam agenda tablik akbar pada 24-25 Januari 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian tadi saudara menyebutkan bahwa ada penyelidikan lebih mendalam terkait tahun 2015 sehingga kemudian melaporkan pada 2021. Kira-kira kejadian-kejadian terorisme apa sajakah yang kemudian mengakibatkan saudara melaporkan saudara Munarman? Tanya jaksa. Nah, saksi menegaskan dasar laporan terhadap Munarman merujuk pada kala bom meledak di gereja katedral di Jolo, Filipina Selatan yang dilakukan oleh kelompok teroris Indonesia. Dari insiden itu, saksi menyatakan ada keterkaitan dengan serangkaian kelompok Makassar. Ketemu juga benang merahnya. Ini ex-FPI. Anda pasti menyangkal ini dan akan terus-terusan membela, saya tahu. Karena watak karakteristik sampai kan begitu, apapun kesalahan yang dilakukan oleh kelompok Anda kan dibela mati-matian, dia tetap jihad baik. Tapi fakta hukum nanti akan berbicara. Apakah Munarman sendiri ya pasti akan membantah, pasti itu. Ya biasa, gerakan mereka selalu mengatasnamakan agama. Walaupun saya ya menyebut diri mujahid, jihad. Jihad daburan jebluk jare. Jihad kok ngebom. Jihad malam Jumat harus bojone ke jihad. Gue jihad enak, orang membunuh nyawa. Nambah nyawa. Munar Boy El Sandali. Oke, saya lanjut. Adalah ketika terjadi pengeboman di katedral gereja di Jolo yang kemudian membawa kita kepada link atau jaringan yang juga di dalam pantauan penyelidikan dan akhirnya ada seperti link hubungan antara peristiwa yang terjadi di Jolo tersebut dengan serangkaian apa yang kita sebut sebagai kelompok Makassar, kata saksi melalui pengeras suara. Atas latar belakang itu, kepolisian memeriksa sejumlah saksi
Dari keterangan itu, saksi pelapor menduga kuat adanya keterlibatan Munarman dalam aksi teror tersebut. Oke, baguslah kalau begitu. Saya kira tidak berhenti sampai di Munarboy, Pak Jaksa, Pak Hakim ya. Ini harus dibongkar seluas-luasnya karena kita tahu bahwa FPI menyebar di seluruh Indonesia. Sedikit juga jangan-jangan seluruh pentolan FPI di daerah juga terlibat kasus ini. Ya kan sangat mungkin karena sekjennya aja begini. Sekjen itu kan tidak mungkin membuat sebuah gerakan sendiri secara pribadi, pasti ada kaitannya dengan organisasi. Nah, kalau organisasi tidak mungkin dinikmati dan dipakai sendiri. Misi-misi penting organisasi itu pasti akan disebarluaskan ke seluruh jaringan organisasinya dari level pusat, provinsi sampai ke bawah. Nah, saya kira ini harus dibongkar semuanya sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, apakah pengurus-pengurus FPI di tingkat wilayah, kabupaten, bahkan mungkin ke bawah kecamatan ikut berpotensi terlibat dengan jaringan-jaringan aksi terorisme begini, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Kalau iya misalnya ada indikasi itu, nggak usah ragu-ragu, tangkapin semua itu. Tangkapin semua pentolan-pentolan FPI, baik yang di pusat maupun yang di provinsi, kabupaten. Saya kira penjara cukup. Masing-masing provinsi kan punya penjara, kabupaten punya penjara. Dipenjarakan di penjara masing-masing wilayah kan beres, daripada malah menjadi benalu terus-terusan. Kalau nggak dibegitukan terus-terusan teriak jihad, jihad, mujahid, mujahid, reona, reoni, kofar, kafir terus-terusan, mengganggu stabilitas nasional. Kalau penjara di daerah masih kurang, di Cilacap ada Nusa Kambangan, itu puluhan ribu orang muat itu. Kalau di dalam sel nggak muat, sesek gitu ya, lepas aja di hutan nanti biar bareng dengan macan-macan kumbang buaya ya, kontak ndak saya ngono pen ngirit. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat Pak Jaksa, ungkap terus keterlibatan Munarboy Al Sandal ini, mudah-mudahan akan membuat negeri kita menjadi aman tanpa hasutan, tanpa koar-koar mengatasnamakan agama tapi ujung-ujungnya terlibat dengan jaringan terorisme. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.